Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk apa? Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian terhadap Indonesia atau bangsa Indonesia. Oke. Indonesia tanah air pusaka Abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala sedang dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuat dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah Tanah air beta tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta dibuat dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau punya, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. kepadamu rela ku beri. Oke, silakan duduk. Oke, Ibu akan lanjut mengecek absen kalian. Oke, sebelum Ibu mengecek absen, mari kita berdoa ya nak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan keridhaan dari Tuhan. Oke, Alif sebagai ketua kelas, mari pimpin doa tersebut. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kalau gitu Ibu absen ya nak ya. Farel, Pais, Lex, Vincent, Canur, dan yang terakhir JJ. JJ. Oke. Nah, kalian pernah lihat gambar pertama? Yaitu cobek atau ulekan. Dan yang kedua adalah kapak. Ya. Oke, jadi ini gambar apakah itu? Gambar apa ini, Desi? Ulekan atau? Iya, dan yang kedua itu seperti kapak. Apakah kalian masih menggunakan gambar nomor 1? Masih. Jadi,
Di sini nak, peralatan-peralatan yang dipakai pada masa praaksara itu masih kita pakai pada saat ini. Berarti dengan peninggalan masa praaksara, kita dibuktikan bahwasannya sejarah itu bukan membahas tentang masa lalu, tapi sejarah itu juga membahas masa Depan. sekarang dan masa depan. Jadi, ini masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu akan berkaitan dengan sejarah. Oke? Sampai sini, Ibu akan memberikan kalian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi hasil-hasil budaya pada masa praaksara. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan pada masa perundagian atau logam. Jadi kita kembali lagi kepada materi sebelumnya. Ibu mengingatkan kembali sebelum kita masuk kepada hasil-hasil budayanya. Jadi Ibu ingatkan, praaksara atau nirleka berasal dari kata nir, yaitu tidak ada, dan leka yang berarti tulisan. Jadi masa praaksara atau nirleka adalah masa di mana manusia praaksara belum mengenal tulisan. Bu, kapan ini terjadi? Kurun waktunya sekitar 3.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Bu, kapan masa praaksara berakhir? Ketika manusia praaksara sudah mengenal tulisan. Oke, sampai sini kalian paham? Paham, Nah, kita masuk ke dalam hasil-hasil budaya pada masa praaksara. Ada dua, dia dibagi menjadi dua, tapi masih dibagi menjadi dua, ada lagi sub-subnya nak. Yang pertama ada zaman batu. Zaman batu itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu baru atau Neolitikum, dan yang terakhir zaman batu besar, yaitu Megalitikum. Nah, pada zaman berikutnya yaitu zaman perundagian atau logam. Bisa dibagi dia menjadi 2 sub, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Oke. Nah, jadi kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Jadi zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua atau zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu dan masih kasar nak, dan sangat sederhana. Udah, mereka masih sangat primitif. Udah. Jadi hasil-hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Jawa Timur. Tepatnya di daerah Pacitan dan Ngandong. Udah, inilah hasil dari kebudayaan Pacitan nak. Kebudayaan Pacitan ditandai dengan alat-alat batu seperti kapak genggam, kapak perimbas yang ditemukan di daerah Pacitan. Seperti ini ya, contoh gambarnya ya. Bisa dilihat kan, nampak kan? Nah, masuk kepada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ditandai dengan alat-alat yang berasal dari tulang dan tanduk hewan. Mereka juga memakai batu yang lebih beragam. Sudah, dan ditemukan di daerah Ngandong sekitarnya. Nih contohnya. Nampak kan perbedaannya kan?
Budaya Ngandong dia masih memakai alat-alat tanduk dari hewan-hewan, oke? Nah, masuk ke zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman batu Madia atau zaman batu tengah adalah periode dalam sejarah manusia yang terletak antara zaman Paleolitikum dengan zaman Neolitikum. Nah, dia berada di tengah-tengah. Nah, zaman ini berlangsung sekitar 10.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Dan ditandai oleh perkembangan teknologi batu yang lebih canggih atau lebih maju. Zaman Paleolitikum serta munculnya pola hidup. Jadi mereka ini mereka hidupnya sudah menetap, dan mereka juga tidak nomaden lagi. Mereka hidup sudah menetap, mereka tidak hidup secara nomaden. Di sini di zaman Mesolitikum mereka sudah melakukan bercocok tanam. Kebudayaan Mesolitikum itu sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman ini. Yang pertama ada kebudayaan Joken Mondinger. Nah, bisa dilihat ini ya. Apa ini, Nak? Sampah dapur atau timbunan kulit kerang. Ya. Jadi Joken Mondinger adalah sampah dapur. Dalam kenyataannya ini adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang atau siput yang mencapai tingginya sekitar 7 meter. Kurang lebih 7 meter. Nah ini Nak. Sudah? Dan kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah pantai timur, yaitu Sumatera, antara Langsa dan Medan. Berarti dekat dengan kita ya. Oke. Yang kedua ada Abyss Salt Ridge. Ini adalah kebudayaan yang ditinggalkan pada masa praaksara. Dia berbentuk goa. Dan goa ini dijadikan tempat tinggal masa praaksara pada zaman itu. Sudah. Jadi goa ini berfungsi untuk melindungi manusia praaksara dari cuaca dan binatang buas. Dugaan ini muncul karena adanya peninggalan perkakas seperti ujung panah, plakes, batu penggilingan atau alat-alat dari tulang dan tanduk yang tertinggal di dalam goa. Nah, kebudayaan ini juga meninggalkan tapak tangan manusia praaksara. Oke? Sampai sini kalian paham? Paham, Ibu. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya. Paham kan? Paham, Ibu. Oke, kita masuk ke zaman Neolitikum. Namanya udah ada Neo, berarti baru. Neolitikum juga dikenal sebagai zaman batu baru atau zaman batu muda. Jadi di sini zaman ini ditandai dengan cara teknologi hidup manusia pada saat itu sudah semakin canggih. Pada masa ini, pada zaman Neolitikum, mereka sudah mengembangkan yang namanya peternakan, pertanian, terus membuat tembikar. Dan mereka sudah hidup menetap serta mulai menggunakan alat-alat batu yang sudah diasah. Berarti mereka sudah hidup membuat rumah seperti ini. Ini contohnya ya. Oke. Hasil kebudayaan yang terkenal zaman Neolitikum adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Seperti ini ya, Nak. Oke, dan ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Oke, kita masuk ke zaman Megalitikum. Berarti ini adalah zaman terakhir pada zaman batu apa? Zaman batu kuno. Oke. Ya. Megalitikum, berdasarkan dari bahasa Yunani, kata megalitikum dapat dibagi lagi menjadi dua, Nak. Mega yang berarti litos, yang berarti batu, dan mega yang berarti besar, Mega yang berarti besar,
dan litos yang berarti batu. Jadi megalitikum adalah batu yang besar. Jadi kebudayaan megalitikum merupakan zaman di mana alat atau batu yang dihasilkan berupa bangunan batu besar. Nah, udah, yang awalnya kan mereka masih kayak batu kecil ya, kayak perkakas, kapak lonjong, masih menggunakan batu-batu yang sangat kecil. Nah, zaman megalitikum mereka sudah menggunakan alat batu besar. Nah, Bu, ini apa gunanya mereka membuat batu besar ini? Gunanya untuk apa nih? Tempat beribadah ya. Tempat beribadah pada arwah nenek moyang, dan sini mereka sudah mengenal sistem kepercayaan. Jadi mereka percaya bahwa di dalam batu ini ada arwah-arwah nenek moyang. Oke? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan yang menyembah roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan yang menyembah benda-benda. Oke, yang dianggap sebagai benda yang keramat. Oke? Nah, jadi hasil dari budaya zaman megalitikum ada yang pertama menhir. Jadi menhir ini batu yang tegak dan keperluannya untuk pemujaan atau sebagai tanda penguburan pada nenek moyang kita. Seperti ini ya. Nih, dia batunya besar dan berdiri dengan tegak. Berbeda dengan dolmen. Dolmen dia disanggah oleh batu kecil dan di atasnya oleh batu besar, kayak meja makan gitu kan. Oke. Nah, yang ketiga ada punden berundak. Namanya sudah berundak-undak, berarti dia meningkat atau seperti tangga. Oke. Ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini adalah kubur batu yang terdiri dari wadah yang tertutup. Nah ini. Dan dia di atasnya lebih menonjol. Oke? Nih. Ini juga untuk tempat penguburan. Oke? Dan yang terakhir ada waruga. Jadi disinilah hasil budaya pada zaman megalitikum yang dianggap pada masa praaksara menyimpan atau sebagai hasil budaya dari nenek moyang kita. Oke? Dan ini diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pemujaan atau arwah nenek moyang. Oke? Nah, masuklah ke zaman baru atau zaman perundagian. Oke? Zaman perundagian adalah suatu periode dalam masa praaksara di mana manusia sudah mulai menguasai keterampilan dan mengolah logam. Jadi di sini kan mereka tadi kan pada zaman batu kan mereka alat-alat mereka dari batu. Sedangkan zaman perundagian mereka sudah mengasah atau mengolah keterampilan dari logam. Ya. Nah, jadi perundagian sendiri berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi, yang berarti seseorang atau kelompok yang memiliki keahlian khusus. Sudah, pada masa ini manusia tidak hanya menggunakan alat-alat dari batu, tetapi juga mulai memanfaatkan logam seperti perunggu dan besi. Nah, itulah zaman perundagian. Oke? Masuk ke zaman besi. Nah, nih. Sepertinya nenek moyang kita sedang mengasah besi ya. Dan pada zaman ini manusia praaksara sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang mereka perlukan. Oke, inilah seperti contohnya ya. Karena pada saat itu manusia praaksara masih hidup berkelompok. Iyalah, kita sebagai manusia pasti hidupnya berkelompok. Namanya masyarakat. Oke? Zaman perunggu. Nah, zaman perunggu adalah periode dalam sejarah manusia ditandai dengan penggunaan alat-alat perunggu atau paduan tembaga dan timah. Jadi zaman batu ini mendahului zaman besi merupakan bagian dari sistem 3 zaman dan pembagian masa
prasejarah. Sudah. Di Indonesia, zaman perunggu dimulai sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Dan zaman perunggu inilah merupakan masa akhir dari zaman prasejarah. Oke? Sampai sini kalian paham? Paham, Ibu. Oke, sebelum Ibu menjelaskan selanjutnya, Ibu akan menyajikan sebuah video nak. Oke, video dari zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Oke, kalian bisa saksikan. Salam jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sebelum Ibu membagikan kalian per kelompok, Ibu akan menjelaskan metode pembelajaran Ibu pada kali ini. Ibu menggunakan metode problem based learning atau bisa disebut dengan PBL. Nah, media yang Ibu pakai adalah media teka-teki silang. Bu, untuk apa kita menggunakan metode ini? Kita bisa menggunakan metode ini untuk Ibu ingin kalian bisa berpikir secara kritis dan kalian bisa memecahkan suatu masalah. Di sini dalam media teka-teki silang ini Ibu harapkan kalian bisa mampu memecahkan setiap masalah atau pertanyaan yang akan diberikan. Ibu kasih kalian waktu 2 menit untuk duduk per kelompoknya, nak. Oke? Kelompoknya bisa maju ke depan untuk mengambil kertas, dia termasuk kelompok berapa, ayo. Oke. Ambil, nak. Kalau mau tahu kelompoknya, ambil kertasnya. Oke. Sudah? Kelompok 1 siapa yang dapat? Kelompok alif. Oke. Kelompok 1 kalian akan mendapatkan teka-teki silang yang berisi pertanyaan tentang masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, kelompok 2 yaitu masa Neolitikum, kelompok 3 Megalitikum, dan kelompok 4 yang terakhir membahas tentang masa Perundagian dan logam. Oke. Nah, di sini petunjuk kerja dari LKPD kita hari ini yang pertama, kalian harus mengisi kolom-kolom TTS itu dengan benar. Dan buatlah analisis dari kata-kata kunci yang terdapat di TTS. Dan setelah itu selanjutnya kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ya. Jawabannya apa? Kakak lonjong. Benar enggak? Oh iya, yang berbentuk lonjong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga yang
Pertanyaannya, kapak yang berbentuk persegi panjang atau trapesium adalah, ya, jawabannya ini adalah kapak persegi. Lalu yang untuk soal keempat, kapak lonjong yang kecil adalah klein bill. Kelompok 2, silahkan maju ke depan. Dihapus Di dulu. sini saya akan membacakan soal yang menurun, yaitu nomor 5. Bangunan bersejarah yang seperti pola pundan berunda adalah candi. Selanjutnya, nomor 6, meja batu, yaitu dolmen. Oke, terima kasih kelompok 2. Thank you. Oke, masuk kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Di kelompok 3 untuk mempresentasikan dari soal yang diberi Bu Sela, yaitu tentang TTS. Peti jenazah yang menyerupai lesung yaitu sarkofagus. Kedua, peti jenazah zaman batu besar yang dipendam, jawabannya kubur batu. Thank you ya. Oke, kelompok terakhir, silahkan maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami yang telah Ibu berikan, yaitu mengenai zaman logam. Yang pertama saya akan membacakan soal menurun, yaitu kebudayaan logam yang merupakan hasil asimilasi dari masyarakat Proto Melayu dengan bangsa Mongoloid, yaitu pada masa perunggu. Dan kemudian yang nomor 2, kebudayaan logam yang tidak berkembang di Indonesia, yaitu Berarti setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil materi yang Ibu kasihkan. Oke. Pasti penat ya? Bosan ya? Oke, kita akan melakukan ice breaking. Tangan ke depan, ikan berenang, duduk siap berdoa. Putar-putar. Tangan diputar, lunggu-lunggu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Oke? Siapa yang mau, Nak? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pada zaman praaksara, masa sebelum manusia mengenal tulisan, manusia hidup sederhana, mulai dari nomaden hingga menetap, dan mengalami perkembangan budaya dari zaman batu hingga zaman logam. Nah, yang kita bisa dapat dari pembelajaran tadi yaitu dalam kemampuan beradaptasi untuk menunjukkan penting bahwa bertahan hidup. Lalu segala perkembangan yang terjadi sedikit demi sedikit mengajarkan kita bahwa perubahan butuh waktu dan juga usaha. Mungkin hanya ini saja, Ibu. Oke, terima kasih. Ayo, satu. Bu, pelajarannya sangat menyenangkan. Boleh seperti itu. Oke, Ratna. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan merefleksi pelajaran hari ini. Menurut saya sangat menyenangkan dan juga kita semakin tahu bahwa zaman dulu itu adalah seperti ini. Kita juga semakin Pembelajaran hari ini sungguh sangat menyenangkan ya, Nak. Kalian sudah paham semua materi kali ini. Oke, kalau gitu sebelum Ibu menutup, mari kita membenarkan mejanya, Nak, agar nanti guru yang masuk lebih kondusif. Ayo, Bu kasih waktu 1 menit ya. Oke. Sebelum Ibu menutup, lihat kanan kirinya sudah bersih. Oke, jadi materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan untuk minggu depan, kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, jadi Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian di akhir pembelajaran kita kali ini. Soekarno, bermimpilah kau setinggi langit.
Jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ucapkan, sebelum Ibu mengucapkan salam, mari kita akhiri dengan doa alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.